kelompok 3. Pengikut adalah video podcast tugas besar kami yang berjudulkan dan bertema nepotisme. Selamat malam. Hello guys, balik lagi ke Gibah Bermanfaat. Di sini gue Lizzy sebagai host dan narasumber yang lainnya ini. Kenalin, gue Najwa. Gue Naya. Gue Maya. Gue Faika. Hari ini kita bakal bahas topik yang berjudul jalur dalam atau nepotisme. Najwa dulu deh, menurut lu. Kalau menurut gue sih, zaman sekarang tuh kita sering banget denger cerita kalau misalnya orang tuh kalah saing bukan karena kurang bagus, tapi karena justru ada yang lebih dekat sama atasannya. Nah, kadang ini tuh bikin kita geleng-geleng kepala sendiri sih. Ya, gue juga pernah ngerasain udah ikut seleksi sampai tahap akhir, tapi yang lolos ternyata orang yang punya hubungan dekat sama pihak perusahaan. Jujur kecewa banget sih waktu itu. Naya, menurut lu dari sisi profesional? Kalau menurut gua, kalau sekedar rekomendasi orang yang memang kompeten itu masih wajar. Tapi kalau seseorang tuh diterima karena dia ada hubungan pribadi, padahal ada kandidat yang lebih layak, itu tuh bisa merugikan perusahaan. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya membantu keluarga atau teman itu justru lebih normal nggak sih? Membantu tuh boleh, tapi prosesnya harus tetap adil. Semua orang tuh punya hak yang sama untuk nunjukin kemampuannya. Bener banget, yang bikin sedih tuh kayak kita udah belajar terus kerja keras, tapi kayak ternyata kerja keras kita tuh nggak dihargain. Nah, buat Faika, gue mau nanya nih dari perspektif Islamnya dari gimana? Nah, kalau dalam Islam, amanah itu sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Artinya, jabatan harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankannya. Berarti kemampuan tuh tetap jadi syarat utama ya? Iya, dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 26 disebutkan bahwa pekerja yang baik adalah yang kuat atau kompeten dan juga amanah. Jadi, bukan kedekatan atau hubungan tertentu. Berarti kalau meloloskan orang yang nggak layak hanya karena kenalan, itu termasuk nggak amanah juga dong? Iya, soalnya keputusan kayak gitu bisa ngerugiin banyak pihak dan ngehilangin hak yang orang lebih berhak. Jadi intinya networking itu boleh, asal jangan sampai kita ngorbanin keadilan. Nah, buat para pejuang kerja tetap semangat dan terus tingkatin kemampuan sih. Nah, ikhtiar yang baik lalu serahkan kepada Allah. Dan semoga sistem rekrutmen selanjutnya makin transparan. Oke guys, sampai sini aja dulu. Stay tune and see you in the next podcast. Bye-bye. Halo guys, balik lagi ke Gibah Bermanfaat episode 2. Kita masih lanjut bahas topik yang panas banget, yaitu ngelita orang dalam di dunia kerja. Kali ini kita ngomongnya versi Zoom, jadi kalau tiba-tiba ada suaranya putus-putus, harap dimaklumi ya guys. Kalau aku tiba-tiba diem bukan karena nggak mau jawab ya, tapi mungkin sinyal akunya lagi mikir juga. Atau mungkin gara-gara kameranya nge-freeze pas lagi serius-seriusnya kali ya. Yang penting pembahasannya gak nge-freeze ya. Betul, karena topik ini relate banget sama banyak orang, apalagi buat yang lagi cari kerja atau magang. Oke, kita mulai lagi. Banyak orang sering bingung sebenarnya networking itu salah nggak sih? Soalnya kadang orang dapat kerja juga karena kenalan. Menurut aku, networking itu nggak salah. Justru dalam dunia kerja, relasi itu penting. Misalnya kita kenal seseorang, lalu dia kasih info lowongan atau merekomendasikan kita karena tahu kemampuan kita. Itu masih wajar. Berarti yang jadi masalah itu bukan kenalannya ya, tapi proses setelahnya. Iya, tepat banget. Kalau seseorang tetap ikut seleksi, tetap dinilai kemampuannya dan memang cocok dengan posisi itu, menurut aku itu masih profesional. Tapi kalau langsung diterima hanya karena anaknya siapa atau temannya siapa, itu baru masalah. Jujur, itu yang bikin orang kesel banget sih menurut aku. Karena dari luar tuh kelihatannya kayak
seleksi biasa. Padahal hasilnya itu udah ditentuin dari awal. Nah, itu bisa bikin orang lain gak dihargai. Padahal mereka udah siapin CV, belajar interview, ikut tes, bahkan udah berharap banyak. Jadi guys, kesimpulannya, networking itu boleh banget, tapi jangan sampai jadi jalan pintas yang nutup kesempatan buat orang lain. Oke, sekarang kita bahas dampaknya ya. Kalau perusahaan terlalu sering pakai jalur orang dalam, kira-kira apa yang bakal terjadi? Menurut aku dampaknya bisa gede banget sih. Orang yang diterima itu belum tentu punya kemampuan atau skill yang sesuai gitu loh. Akhirnya kerjaannya itu jadi berantakan, terus tim yang lain juga bakalan nanggung akibat yang dia perbuat sih. Benar. Misalnya nih satu orang masuk ke dalam karena kedekatannya, tapi dia nggak paham sama tugas yang dikasih ke dia. Akhirnya rekan kerja lain lah yang harus ngerjain tugas itu. Bahkan mungkin harus memperbaiki seluruh kesalahan yang udah dibuat sama dia. Nah, selain itu, budaya kerja juga bisa rusak. Karyawan yang kompeten bisa kehilangan motivasi karena ngerasa kerja keras mereka nggak dilihat. Mereka bisa mikir, ngapain kerja maksimal kalau yang naik jabatan tetap orang dekat. Nah, dalam Islam juga kalau amanah diberikan kepada orang yang tidak mampu, dampaknya bukan cuma ke satu orang, tapi ke banyak orang karena jabatan atau pekerjaan itu merupakan tanggung jawab. Berarti nepotisme bukan cuma masalah personal ya, tapi bisa jadi masalah sistem juga. Iya, kalau dibiarin, perusahaan bisa kehilangan orang-orang berkualitas karena orang yang benar-benar punya kemampuan akan ngerasa tidak punya ruang untuk berkembang. Nah, sekarang ke pertanyaan yang paling penting. Kalau kita ada di posisi pencari kerja dan merasa kalah karena orang dalam, kita tuh harus gimana sih? Kalau dari pengalaman aku pastinya kecewa sih, karena itu manusiawi. Tapi abis itu jangan langsung ngerasa kalau diri kita gagal. Kadang masalahnya bukan di kemampuan kita, tapi emang sistemnya yang kurang adil. Aku setuju, tapi tetap harus evaluasi sama diri sendiri juga. Misal cek lagi CV kita, cara interview kita, atau skill yang masih bisa ditingkatin sama kita. Iya, jangan sampai pengalaman buruk kita bikin kita berhenti berkembang. Kita tetap bisa ambil pelajaran. Misalnya kita jadi sadar bahwa selain kemampuan teknis, kita juga perlu membangun relasi yang sehat. Dan jangan lupa, dalam Islam kita diajarkan untuk tetap ikhtiar. Kalau satu pintu tertutup, bukan berarti semua jalan tertutup. Bisa jadi Allah mempersiapkan kesempatan yang lebih baik. Jadi kecewa boleh, tapi jangan sampai hilang semangat ya. Ya nangis sebentar juga boleh, asal jangan uninstall LinkedIn selamanya. Betul, besoknya kita mesti harus tetap update CV kita lagi. Dan tetap apply lagi karena kesempatan itu tuh luas. Kalau dari sisi perusahaan, apa yang bisa dilakuin supaya rekrutmen lebih adil Yang menurut pertama kalian? itu, proses seleksi itu harus transparan. Kandidat kandidat tuh harus tahu ketahapannya apa aja, penilaiannya berdasarkan apa, dan kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Kedua, penilaian sebaiknya tuh berdasarkan skill, bukan kedekatan. Misalnya ada tes skill, interview, atau portofolio yang benar-benar dinilai. Ketiga, kalaupun ada rekomendasi dari orang dalam, nah kandidat itu tuh tetap harus ikut proses yang sama dengan semuanya. Jangan langsung diterima tanpa seleksi. Dan yang paling penting, pihak yang mengambil keputusan harus sadar bahwa memilih orang harus amanah. Kalau pilihannya gak adil, dampaknya bisa ngerugiin banyak orang. Nah, gue setuju banget. Jadi bukan berarti rekomendasi harus dilarang total dong, tapi harus tetap ada batas sama aturannya. Nah, benar. Rekomendasi itu tuh boleh jadi pintu masuk informasi, tapi bukan artinya tiket otomatis untuk lolos. Oke guys, dari pembahasan hari ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang dalam memang realitanya itu ada, tapi bukan berarti semua bentuk relasi itu salah.
Yang salah adalah ketika hubungan pribadi mengalahkan kemampuan dan keadilan. Dalam Islam, pekerjaan dan jabatan adalah amanah, jadi harus diberikan kepada orang yang kompeten dan bisa dipercaya. Once again, untuk teman-teman yang sedang berjuang cari kerja ataupun magang, tetap semangat. Jangan biarkan sistem yang kurang adil itu membuat kalian jadi berhenti berusaha. Terus tingkatin kemampuan, bangun relasi yang sehat, dan tetap percaya bahwa usaha yang baik tidak akan sia-sia. Oke guys, kira-kira segitu dulu episode 2 dari Gibah Bermanfaat. Thank you udah dengerin obrolan kita lewat Zoom kali ini. Stay tune, see you in the next video. Bye. Bye. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.